Saya nggak bisa menilai, yang menilai pimpinan. Ya kan saya terima aja. Tapi kalau secara pribadi Pak, di mendampingi yang lebih muda gimana? Tutwuri Handayani. Terus mereka rapat, saya nunggu di luar. Mendadak, Pak Yusuf ada baju kuning nggak? Kata ajudan. Nggak punya Pak. Udah dipinjemin katanya. Makanya bajunya gombrong tuh. Ya kan? Kenapa Pak? Ya udah nanti tunggu aja katanya. Tahu-tahu datang teman-teman dari PSI. Nah begitu teman-teman PSI, Pak Ketua Umum dengan Mas Kaisang masuk ke dalam kamar berdua. Terus saya tunggu di depan. Tahu-tahu sudah keluar memperkenalkan semua. Terus saya mendadak dipanggil. Terus kamu ditunjuk untuk kalau Pak Kaisang mau, katanya ini wakilnya. Tunjuk apa Pak wakilnya? Oh wakil gubernur, saya bilang. Saya cuma bisa bilang, ini nggak salah Pak. Saya nggak punya logistik. Logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat. Saya bilang. Wah, saya bilang ini udah perintah, katanya. Oh iya, saya bilang perintah saya tetap jalankan. Nah, kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya nggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Ya, sekolah gratis, ya kan. Insya Allah, makan pun saya sudah melakukan. Warung nasi kuning Baba Alun ini udah dari tahun 2018, dari Februari. Saya ditanya, konsepnya apa? Seluruh kelurahan saya bikin warung nasi kuning Baba Alun. Dan itu warung nasi kuning bukan saya kasih gratis. Saya kasih dengan harga 3.000. Daripada saudara-saudara kita makan 10.000 setiap hari, saya juga beli dari warung UMKM nasi kuningnya. Kami nggak pakai catering. UMKM kami berdayakan, kaum termarginal juga bisa kami bantu. Jadi win-win semuanya. Jadi kalau boleh bilang, kaum termarginalkan, kaum duafa, fakir miskin, dia bisa makan dengan harga murah. Dan dia juga bisa ikut sedekah. Dengan dia punya 10.000, biasa dia makan 10.000 di warung setempat, dia cukup keluar 3.000, kami yang subsidi 7.000. Bahkan di Cianjur kita beli cuma 7.000, kami subsidi cuma 4.000, dengan kami jual 4.000. Kami jual 3.000. Jadi saya bilang, sederhana kok Pak. Rakyat Jakarta ini perlu transportasi gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis, karena buat mereka sekolah ini mahal sekarang. Jadi semuanya disubsidi aja. APBD ada 96 triliun. Gitu aja kok repot, dananya banyak. Jadi tadi itu udah diperintahkan, berarti Bapak siap untuk maju berarti? Siap nggak siapnya tergantung perintah. Ini kan baru wacana kalau Pak Kaisang di Jakarta. Ya kan, kalau saya kan loyal kepada perintah atasan saya. Karena saya kan dari tahun 69. Waktu itu saya masih SMP. Waktu itu saya ikut kegiatan Pramuka. Pramuka itu dulu di Kuartir Nasional, Kuarnas Pramuka. Dan waktu itu under Golkar dulu semuanya. Jadi kami sudah lama memang dengan Golkar. Jadi udah nggak asing lah kami di Golkar. Bahkan boleh bilang saya di teman-teman Golkar saat ini masuk yang salah satu dari 10 yang paling senior lah, gitu, yang paling tua lah. Orang Jawa Barat bilang enggak sekolah katanya. Pak ini Bapak kadang-kadang menggantikan Ridwan Kamil kan. Ridwan Kamil nanti ke Jawa Barat, sementara Pak Yusuf Hamka ke Jakarta. Itu tanggapannya gimana Pak? Saya nggak tahu, saya perintah. Kalau saya diperintah ke Jawa Barat jadi wakilnya Pak Ridwan juga oke. Ya kan? Saya juga oke. Jadi kalau disuruh milih, bisa milih nih, membangun, saya kepengen bangun kampung saya, Kalimantan Timur. Ya kan? Saya bangun kampung saya yang saya jadi warga kehormatan mana? Sumedang. Kan saya udah bangunin Sumedang 62 kilo jalan Cisumdawu, tol Cisumdawu. Dan saya berbahagia sekali karena saya bisa membuat kota-kota kecil di Sumedang itu menjadi desa-desa kecil menjadi kota-kota kecil baru. Sekarang coba Cimalaka, Pase, semua itu semua hidup dan mereka jadi daerah wisata. Itu aja hidup saya. Saya sebenarnya udah mau pensiun, tapi kemarin saya pas waktu ditugaskan begitu, saya telepon ke
wakil ketua umum PBNU Habib Hilal, kebenaran saya masih pengurus NU. Saya bilang, Bib, ini mendadak ada beginian. Saya udah mau pensiun. Saya dimarahin malah sama Habib Hilal. Egois kamu. Egois kenapa, Bib? Saya bilang. Pensiun sendiri. Pensiun sama umat katanya. Sejahterakan umat, jangan sejahterakan diri sendiri. Siap, saya bilang. Udah terima katanya. Ya udah. Pak, tapi kalau dari segi kombinasinya Mas Kaisang dengan Pak Yusuf ini kan menarik, Pak. Bapak sendiri ketika misalnya memang tugas itu nanti muncul, melihat sosok Mas Kaisang ini bisa berkoordinasi dan bekerjasama. Saya nggak bisa menilai. Yang menilai pimpinan. Ya kan saya terima aja. Tapi kalau secara pribadi Pak, di mendampingi yang lebih muda gimana tuh? Tutwuri Handayani. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.